Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi Anur dengan nomor absen 38 dengan NIM 19.101.2531.0034. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kelas 5 tema 7 subtema 1 pembelajaran 1. Nah, mari anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Terdapat dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar buah cengkeh sebelum dikeringkan. Sedangkan yang kedua adalah buah cengkeh yang sudah dikeringkan. Cengkeh merupakan rempah-rempah yang begitu melimpah di Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Nah, anak-anak, tahukah kalian mengapa bangsa Eropa berhasrat untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Jawabannya adalah karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangatlah tinggi. Yang kedua, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa Eropa? Jawabannya, harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan, anak-anak. 3. Apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jawabannya adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Nah, oleh karena itu mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah, anak-anak, dengan melakukan penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah, termasuk Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa saja manfaat dari buah cengkeh ini? Nah, cengkeh memiliki banyak manfaat. Di antaranya, manfaat cengkeh adalah sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Kemudian, cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan juga Jepang sebagai dupa. Yang ketiga, minyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal ini memicu terjadinya penjajahan di Indonesia, anak-anak. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui, pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan oleh orang-orang di Indonesia dari berbagai daerah. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama memasuki Indonesia adalah bangsa Portugis, yang pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511, yang kemudian disusul oleh bangsa Spanyol, anak-anak, yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Nah, yang kemudian disusul oleh bangsa Belanda yang pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596, anak-anak. Berikut ini adalah faktor-faktor penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang pertama, adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangatlah mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. Yang kedua, adanya keinginan menyebarkan agama mereka atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, anak-anak. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang mereka kuasai.
Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory anak-anak. Nah, dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa saling berlomba-lomba anak-anak. Mereka saling berlomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Serta ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, anak-anak, berdasarkan pelajaran yang telah kita pelajari tadi, mari kita isi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya adalah bangsa-bangsa Eropa. 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa-bangsa Eropa untuk melakukan penjajahan di Indonesia? Jawabannya yaitu ingin menguasai negara-negara penghasil rempah-rempah yang termasuk Indonesia. 3. Kapan bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Yaitu dimulai pada tahun 1511 oleh bangsa Portugis. 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Jawabannya adalah pertama kali mendarat di Maluku. 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya yaitu adalah mencari kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, mencari kejayaan, glory, dan yang terakhir adalah perkembangan iptek. 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Yang tentu saja jawabannya adalah masyarakat pada saat itu sangatlah menderita. Anak-anakku yang cerdas, pernahkah kalian mengamati benda-benda di sekitar kalian? Benda-benda yang ada di sekitar kalian memiliki sifat dan wujud yang berbeda-beda. Nah, masih ingatkah kamu wujud-wujud benda dan tahukah kamu cara membedakannya? Salah satu cara membedakan wujud benda adalah dengan mengetahui sifat benda tersebut. Sekarang mari kita pelajari sifat-sifat benda. Benda yang ada di sekitar kita digolongkan menjadi 3, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu benda padat, contoh saja batu, kayu, dan juga batu bata. Nah, sifatnya yaitu yang pertama bentuk dan volume tetap. Yang kedua, sifatnya dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Perlakuan tertentu yang dimaksud adalah seperti diberikan panas, diberi tekanan tinggi, atau diberi perlakuan fisik seperti menggunting, menekan, melipat, dan menyobek. Yang kedua yaitu benda cair anak-anak. Nah, benda cair ini pastinya juga ada di sekitar kalian. Contoh saja air putih, minyak goreng, dan juga madu. Nah, benda cair ini memiliki sifat yang pertama yaitu bentuk sesuai wadahnya. Yang kedua, volume benda cair tetap. Yang ketiga, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Kelima, dapat melarutkan benda. 6. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 7. Menekan ke segala arah. Nah, anak-anak, yang ketiga ada benda gas. Nah, benda gas ini contohnya udara, asap, dan juga uap air. Sifat dari benda gas ini, yang pertama ada bentuk dan volume tidak tetap. Yang kedua, menempati ruang. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Sekian penjelasan dari saya dari materi kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, waridul hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.